Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kesehatan tanah oleh saya sendiri, Mustika Sari, program studi Magister Agronomi. Pertama-tama kita akan bahas terkait dengan kesehatan tanah. Apa sih kesehatan tanah itu? Nah, jadi kesehatan tanah merupakan sifat integratif yang mencerminkan kapasitas tanah untuk merespon intervensi pertanian sehingga terus mendukung produksi pertanian dan menyediakan jasa ekosistem lainnya. Selain itu juga, kesehatan tanah dapat dikatakan sebagai integrasi dan optimasi sifat tanah, baik itu berupa fisik, kimia, dan biologi yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas, kemudian terkait dengan kualitas tanah, tanaman, dan lingkungan. Nah, apa sih tanah sehat itu? Tanah sehat merupakan tanah yang produktif, tentunya yang mampu menyangga pertumbuhan tanaman dan aktivitas organisme tanah sesuai dengan jenis tanah dan iklim tertentu. Nah, jadi di sini bisa dikatakan tanah yang sehat itu yang mampu ya, yang memiliki kesuburan tanah yang tinggi sehingga tanaman di atas tanah ini bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kita akan bahas terkait dengan konsep kesehatan tanah, di mana konsep kesehatan tanah ini terbagi menjadi tiga. Dan di sini kita bisa melihat yaitu ada fisik, kimia, dan biologi. Yang di mana konsep ini berkaitan dengan integrasi dan optimalisasi bahan kimia, fisik, dan proses biologis tanah yang penting untuk produktivitas berkelanjutan dan tentunya kualitas lingkungan. Dan di mana indikator dari kesehatan tanah ini yang diperlukan yaitu yang mampu ya membantu petani kecil sehingga bisa memahami rantai sebab dan akibat yang menghubungkan keputusan pertanian dengan produktivitas tertinggi di mana pendekatan kesehatan tanah ini lebih baik diterapkan ya ketika tujuannya tertentu yaitu untuk meningkatkan produktivitas tanaman tadi yang di mana ini yang bisa ya ditetapkan untuk hasil yang diinginkan sehingga produktivitas tanaman itu bisa meningkat. Lanjut pada fungsi penting tanah terkait dengan produksi tanaman dan kesehatan tanah, di mana kesehatan tanah bergantung pada pemeliharaan empat fungsi utama, yaitu yang pertama, transformasi karbon, kedua, siklus nutrisi, ketiga, pemeliharaan struktur tanah, dan yang keempat, pengendalian hama dan penyakit, di mana keempat fungsi utama ini sangat mempengaruhi kesehatan tanah, di mana masing-masing fungsi ini diwujudkan sebagai agregat dari berbagai proses biologis yang disediakan oleh keanekaragaman organisme tanah yang saling berinteraksi di bawah pengaruh lingkungan tanah abiotik. Lanjut pada faktor-faktor yang mengendalikan kesehatan tanah, di mana ini terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu jenis tanah, di mana jenis tanah ini sangat mempengaruhi ya, respon terhadap sifat bahan induk atau topografi dan faktor lingkungan seperti iklim dan vegetasi alami. Kemudian yang kedua, organisme dan fungsi. Di mana hubungan antara struktur dan fungsi ini sangat mempengaruhi, terutama pada fungsi masyarakat, pastinya akan memiliki kompleks dan tema yang lazim dan ekologi tanah kontemporer. Nah, dan hal inilah yang akan mempengaruhi kesehatan tanah dari sisi organismenya, di mana fungsi masyarakat tadi. Kemudian yang ketiga terkait dengan karbon dan energi, di mana energi yang menggerakkan sistem tanah berasal dari pengurangan karbon yang pada akhirnya berasal dari produktivitas primer bersih. Kemudian yang keempat yaitu nutrisi. Dalam nutrisi ini tentunya ada namanya unsur hara, di mana unsur hara ini merupakan input pengendali terhadap sistem tanah dan proses di dalamnya. Dalam tingkat dan transformasi ini sangat penting untuk kesehatan tanah setelah karbon, siklus nitrogen, dan fosfor dari dan di dalam sistem tanah yang paling mempengaruhi dinamikanya dan pengiriman jasa ekosistem termasuk produksi pertanian. Ya, teman-teman, sekarang kita sudah masuk pada hubungan trofik utama dalam komunitas biologis tanah dari tanah pertanian di bawah pengolahan tanah nol. Di sini kita bisa lihat tabel yang ada di slide. Di sini ada tumbuhan, di mana tumbuhan ini terbagi menjadi dua proses, yang di mana ada proses pemanenan, kemudian ada ampas atau pembuangan dari tumbuhan ini. Kemudian pada tanaman ini kita bisa lihat arah garisnya, dia dari slow pasif dari bawah, kemudian aktif, di sini ada ketersediaan air, kemudian di sini loss atau pembuangan juga ya, yang terbuang, terbuang. Kemudian di sini plan residu. Di sini kita bisa melihat teman-teman terbagi menjadi dua yaitu ada fungi dan ada bakteri. Dan dari kedua ini pun terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada dua juga
Di situ ada fungi, mikroantropoda dan kemudian fungi nematoda. Di sini pun juga bakteri terbagi menjadi dua, yaitu protozoa dan bakteri nematoda. Jadi ini sangat mempengaruhi, tabel ini tuh sangat mempengaruhi komunitas biologis tanah, yang mana inilah yang akan mempengaruhi kesehatan tanah gitu. Kemudian kita sudah masuk di bagian terakhir, yaitu bagaimana karakteristik tanaman sehat itu. Nah, di sini terbagi menjadi 10, di mana itu yang pertama ada pengolahan tanah yang baik. Nah, kemudian kedalaman yang cukup. Kemudian yang ketiga nutrisi cukup dan tidak kelebihan. Keempat, kecilnya populasi hama dan patogen tanaman. Kemudian memiliki drainase yang baik. Kemudian yang keenam, memiliki populasi organisme yang menguntungkan. Tentunya ini sangat mempengaruhi kesehatan tanah. Yang ketujuh, gulma yang sedikit. Yang kedelapan, bebas bahan kimia dan racun yang dapat membahayakan tanaman. Nah, kita ketahui ketika bahan kimia yang berlebihan itu akan menimbulkan racun dan tentunya akan membahayakan tanaman dan kita mengonsumsi tanaman yang tidak sehat. Kemudian tahan terhadap degradasi. Kemudian yang selanjutnya itu ketahanan ketika kondisi tidak menguntungkan itu terjadi. Sehingga hal inilah yang akan mempengaruhi kesehatan tanah. Di mana ketika pengolahan tanah yang baik, kedalaman yang cukup, tentu kesehatan tanah itu akan mempengaruhi produktivitas tanaman yang baik. Jadi itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih.